Chapter 31, Ruang Perawatan Intensif. Alvaro berjalan ke unit perawatan intensif dan melalui kaca. Ia dapat melihat tubuh yang lemah terbaring di kasur, berbagai instrumen dimasukkan ke dalam tubuhnya, seperti boneka yang sedang dianiaya oleh manusia. Jika tanpa sengaja terjatuh, mungkin ia tidak akan pernah pulih lagi. Alvaro pun tidak memiliki keberanian untuk masuk. Semua ini adalah ulah Heru. Alvaro tidak akan pernah melupakan itu. Tuan, panggil Hardy yang tidak tahu sejak kapan ia berdiri di belakang Alvaro. Melihat Alvaro yang terus diam, ia sedikit khawatir dan memanggilnya. Alvaro melihatnya sebentar, memutar kepalanya dan bersandar di dinding, dan tanpa sadar ia menyalakan sebatang rokok di tangannya. Kesadarannya pun perlahan kembali. Aku sudah memberimu waktu sehari. Apakah kamu menemukan sesuatu? Hardy mengeluarkan ponselnya perlahan dan memperlihatkan rekaman CCTV di lantai ketiga. Alvaro melihat sosok di rekaman ponsel itu yang berjalan menuju jendela. Membuka jendela dan tanpa ragu-ragu langsung melompat. Melihat itu, hati Alvaro tegang. Dia bahkan tidak memperhatikan rokoknya telah habis sampai di ujung dan membakar tangannya. Tuan, tanganmu! Hardy yang melihatnya langsung berinisiatif dengan cepat meletakkan teleponnya dan mengambil alkohol medis dan kapas dari kotak P3K di koridor. Alvaro tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia membiarkannya mengobati luka di telapak tangannya. Jangan bilang kalau kau hanya punya satu video. Mendengar kata-kata Alvaro, tangan Hardy bergetar. Jika kamu masih ingin bertahan di sini, katakan padaku dengan jujur. Hanya gerakan kecil seperti itu membuat Alvaro menyimpulkan bahwa Nabila tidak akan semudah itu melompat. Awalnya ia mengira ada hubungannya dengan orang-orang di keluarga mereka dan Heru. Hardy tahu bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan. Dia dengan cepat mengobati luka di tangan Alvaro dan memutar beberapa menit pertama video Nabila sebelum melompat dari gedung. Dia sedang menelepon seseorang dan terlihat sangat emosional. Setelah menutup telepon, ia menjadi gelisah dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke jendela, lalu berlanjut ke video berikutnya. Tidak lama setelah kamu datang, ada seorang dokter yang bermargapan mencari Nabila. Tetapi keduanya selalu pergi. Alvaro mendengar sambil mengalihkan perhatiannya kedua dokter di unit perawatan intensif, lalu suara Hardy terdengar lagi. Nah, itu dia. Melihat dokter dengan jas putih yang sedang fokus mengukur suhu Nabila, Alvaro menyipitkan matanya. Dia bertaruh bahwa dokter ini tidak bisa menahan godaan uang sejumlah 4 miliar, dan bagaimanapun caranya akan membuat Nabila tetap hidup sampai besok. Tunggu sampai dokter Jerman datang dan mencari alasan untuk menarik mereka, agar mereka tidak melakukan apapun. Dan juga apakah Nabila melompat dari gedung itu ada kaitannya dengan Dr. Pan atau tidak, semua akan terungkap saat dia bangun. Tetapi siapapun orang yang memiliki hubungan dengan masalah ini tidak akan dibiarkan oleh Alvaro. Meskipun itu orang tua kandungnya. Sejak mereka mendorongnya ke kematian, maka sejak itulah ia tidak berhubungan lagi dengannya. Jika Nabila sadar nanti, maka ini adalah pemberian darinya. Melalui kaca yang memperlihatkan Nabila berbaring di ranjang rumah sakit, Alvaro merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya di hatinya dan bergegas kembali ke bangsalnya. Begitu membuka pintu, ia melihat sosok putih, seperti Nabila. Alvaro seperti linglung, dan tiba-tiba bergegas ingin memeluknya. Takut ia akan menghilang. Tuan muda, kamu! Terdengar dua suara secara bersamaan, dan Alvaro langsung mendorong orang itu dari pelukannya. Ternyata ia adalah gadis yang barusan memberi pemberitahuan tentang penyakit kritis kepadanya di pintu ruang operasi. Ia sedikit terganggu langsung mengelus rambutnya. Gadis itu dengan cepat bereaksi setelah didorong, dan langsung membungkuk. Tuan, apakah Anda ingin beristirahat sekarang? Alvaro menghela nafas. Hardy memang sangat cepat. Begitu Nabila berbaring, dia langsung mengatur orang lain untuk datang. Iya, jawabnya. Alvaro tidak begitu mempedulikannya. Dia membuka kancing sendiri, dan gadis kecil itu datang, membuat Alvaro mundur karena terkejut. Aku bisa melakukannya sendiri, kamu kerjakan saja pekerjaanmu. Perawat itu sedikit bingung, namun ia pun mengangguk, dan berjalan menuju pintu dengan enggan. Apa Anda benar-benar tidak membutuhkan bantuan saya? Tuan. Alvaro memilih untuk mengabaikannya, tanpa melepas bajunya. Dia pergi ke kamar mandi untuk mandi. Berjalan keluar dari kamar mandi langsung berbaring di tempat tidur.
bertanya-tanya kapan ia bisa tertidur. Hanya saja saat ia membuka mata, di luar jendela sudah terlihat gelap. Melihat tirai yang belum ditutup, Alvaro langsung bangun. Setiap kali akan tidur, Nabila selalu dengan hati-hati menutup tirai untuknya, mengatakan bahwa itu akan membantunya untuk dapat tidur. Perawat yang dikirim hari ini jelas tidak ada di sini. Mungkin mendengar gerakan di dalam. Terdengar suara perawat dari luar. "Tuan, jika Anda bangun, saya akan masuk." Tanpa menunggu Alvaro menjawab, perawat itu membuka pintunya dan masuk. "Saya lupa memperkenalkan diri kepada Tuan Muda. Nama saya Tasya. Mulai sekarang, saya yang akan bertanggung jawab atas Tuan Muda selama tinggal di rumah sakit." Alvaro memandangnya dan menghela nafas. Dia bisa melakukan perawatan pribadi di rumah sakit keluarga He. Bentuk tubuh dan penampilannya sangat indah. Perawat kecil di depannya juga memiliki lekuk tubuh yang lumayan, dan terlihat hot dan montok. Tapi Alvaro benar-benar tidak tertarik. Perawat kecil ini tidak seperti Nabila. Dilihat dari lencananya, dia telah bekerja di sini selama setidaknya 1 tahun. Jelas, dengan mengenakan pakaian kerja perawat, membuatnya terlihat semakin mempesona. "Begini, keadaan tubuhku sangat sehat, dan tidak perlu ada orang di sini." Alvaro langsung menyuruhnya untuk keluar, namun gadis itu nampaknya tidak setuju. Ia tidak peduli. Ia berjalan ke sisi tempat tidur Alvaro, dan mengangkat selimutnya. Kejadian itu terjadi begitu saja. Alvaro pun langsung mengambil pakaian di sampingnya dan mengenakannya. Seperti apa bentuk wajahnya? Bisakah dia menghitung di dalam hatinya sendiri? Meskipun tidak jelek, namun ia juga tidak tampan sampai membuat siapapun suka padanya. Sangat jelas setelah berkomunikasi dengan Alvaro sebelumnya, Tasya yang memperlakukannya seperti itu. Karena awalnya dia tidak tahu identitasnya, dan dia juga menganggapnya sebagai pecundang. Sekarang dia tahu identitasnya dari pimpinan. Dia datang untuk melakukan perawatan pribadi. Pada akhirnya, dekan yang disebutkannya, atau gadis itu, sangat sulit untuk dikatakan. "Tuan, mengapa Anda memakai baju yang terburu-buru? Aku hanya khawatir Anda lelah setelah seharian sibuk. Jadi aku ingin memberimu istirahat dulu. Harusnya Anda tidak marah karena hal ini bukan?" Selesai bicara, sepasang tangannya memegang bahu Alvaro, dan matanya melirik Alvaro dari waktu ke waktu. Jika dari awal ia sudah tahu pecundang ini merupakan tuan muda dari keluarga He, dia tidak akan memperlakukannya seperti tadi. Dan sekarang dia hanya bisa menggunakan cara ini di waktu yang tepat. Jika bukan karena wanita murahan seperti Nabila yang tiba-tiba melompat dari gedung, bagaimana bisa tuan muda keluarga He sampai mendapatkan tangannya? Alvaro melihat waktu. Peralatan medis dari Jerman telah dikirim atas desakan Mia, dan tim medis harusnya hampir tiba. Dia sekarang perlu bergegas untuk mendengarkan analisis mereka tentang kondisi Nabila. Ia mendorong Tasya, dan pergi. Chapter 32, Tingkat Keberhasilan. Ketika Alvaro sampai di ruang pertemuan, dokter dari Jerman dan dokter dari rumah sakit keluarga He sudah membahas tentang penyakit ini. Alvaro tidak peduli dengan prosesnya, bahkan setelah mendengarkan. Dia belum tentu dapat memahaminya. Dia hanya ingin tahu hasil akhirnya. Berapa tingkat keberhasilannya? Hardy memberikan informasi itu kepada Alvaro. Sebelum itu, tim medis dari Jerman sudah 1 kali melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap Nabila dengan peralatan yang mereka bawa, dan hasil diskusi mereka semuanya berada di atas kertas yang ada di depan Alvaro. Untuk saat ini, tingkat kelangsungan hidupnya belum dapat ditentukan. Hanya bisa ditentukan setelah stasis darah di otaknya dioperasi. Sebenarnya Alvaro tidak puas dengan jawaban ini. Tetapi peralatan paling canggih dan dokter paling hebat di dunia ada di sini. Mereka masih belum menyerah melakukan perawatan. Yang berarti masih ada harapan. Hanya saja masalah waktu. Perasaan tenang semacam ini membuat Alvaro sangat menderita setelah melihat data yang ada di tangan. Dia tidak lagi begitu menderita. Kira-kira berapa lama operasi ini berjalan? Sambil berbicara, Alvaro mengembalikan informasi itu ke tangan Hardy. Dan dia memandangi seorang dokter yang sedang berada di sudut. Kira-kira akan memakan waktu sekitar 4 hingga 5 jam. Dan saat pemeriksaan akan dilakukan oleh orang Jerman, dan mereka ingin mengambil tanggung jawab penuh dan menolak orang Cina untuk berpartisipasi. Mendengarkan perkataan Hardy, Alvaro sedikit terkejut. Tetapi permintaan orang Jerman itu bertepatan dengan isi hatinya.
Sebenarnya dia masih memikirkan alasan apa untuk membuat dokter yang bermargapan tidak bergabung dalam operasi kali ini, dan langsung mengirimnya. Tim medis ini dipanggil oleh ibunya sendiri. Tidak normal jika orang lain tidak memiliki temperamen. Lakukan saja apa yang mereka katakan. Aku akan menunggu di luar dan telepon jika ada masalah. Sejak masuk rumah sakit, dia belum pernah mengunjunginya seperti ini. Hardy sudah berkata dengan sangat halus. Melihat wajah beberapa dokter yang murung, dia tahu seberapa buruk situasinya saat ini. Tanpa sadar berjalan ke danau. Tidak ada orang di sekitar yang mengganggunya, yang membuat hatinya yang awalnya resah menjadi tenang. Saat sedang berpikir sambil berjalan, tiba-tiba muncul sesosok wanita. Buru-buru berlari ke arah Alvaro. Alvaro menjadi gugup. Masih bisa datang mencarinya di saat seperti ini. Selain berhubungan dengan Nabila, ada malah apa lagi? Tetapi gadis itu kelihatannya ingin berjalan ke danau. Dengan sedikit memiringkan kepalanya, dia melihat Alvaro dan tertegun, mengubah arah berjalannya, dan berjalan menyusuri danau. Adegan yang tak dapat dijelaskan, membuat Alvaro tidak tertarik untuk terus berada di sini, dan bersiap untuk kembali ke arah dirinya datang. Siapa yang tahu, saat berputar, terdengar suara pluk. Tidak mungkin air jatuh, kan? Awalnya tidak ingin mempedulikannya. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah rumah sakit keluarga He. Karena masalah Nabila sengaja ditutupi. Jadi masalahnya belum tersebar. Tetapi jika wanita ini mati, tidak ada orang yang bisa menutupinya. Menoleh kembali ke arah danau. Benar saja ada lingkaran riak air. Anehnya, tidak ada orang yang meminta pertolongan. Bukan air jatuh, tapi mencari kematian. Alvaro dikejutkan oleh pemikiran di benaknya. Dia tidak peduli dengan yang lainnya. Dia langsung melepas baju dan sepatunya dan melompat ke air. Ini adalah danau buatan. Jika orang jatuh ke sini dan tidak berenang ke tempat lain, secara umum, posisi mereka tidak akan berubah. Dengan segera Alvaro menemukan gadis itu, dengan satu tangan memeluk pinggangnya dan satu tangan memegangi lengannya, mengangkatnya keluar dari air dan berenang perlahan ke tepi danau. Melihat gadis yang terbaring di tanah, Alvaro mengerutkan kening. Dia baru saja menarik orang dari dalam air. Jika dia membawanya ke ruang gawat darurat dari sini, takunta akan ada orang yang akan terbunuh. Bukannya aku ingin mengambil keuntungan darimu. Selesai berbicara, Alvaro memberikan pernafasan buatan kepada gadis itu, memandangi air yang terus keluar dari mulutnya, dengan cepat membalikan tubuhnya, dan menepuk punggungnya beberapa kali. Setelah mengulangi tindakan ini, gadis itu akhirnya memberikan respon. Setelah beberapa saat gadis itu sadar dan menatap Alvaro dengan bingung. Sebenarnya, seberapa menderitanya hidupmu, sampai kalian semua memilih untuk bunuh diri? Gadis itu mendengarkan kata-kata Alvaro, dan merespons. Dirinya belum mati, dengan sekuat tenaga mendorong Alvaro, lalu duduk. Tubuh yang bagus. Seorang wanita cantik berada di depan Alvaro. Uhuk, kenapa semua orang yang bunuh diri adalah wanita cantik? Tetapi mereka yang seharusnya mati, masih bisa menjalani hidup dengan baik. Alvaro menghela nafas. Apa? Gadis itu menatap Alvaro dengan murung. Tidak ada apa-apa, kamu boleh mati jika kamu mau. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Tapi jangan menyeret orang ke dalam air. Ini rumah sakit. Tidak apa-apa jika kamu mati. Rumah sakit ingin ada masalah, dan kamu harus puas dengan hidupmu. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkan kehidupan sepertimu. Alvaro, dipengaruhi oleh perilaku Nabila, memiliki beberapa antipati terhadap gadis yang melakukan bunuh diri, tetapi dia tidak ingin melihatnya membuat hidupnya terbuang sia-sia. Meskipun perkataan wanita itu tidak menyenangkan, tetapi Alvaro masih memujuknya. Kalau begitu aku ingin seseorang mengambil nyawa ini. Tanpa disangka setelah gadis ini ditolong oleh Alvaro, masih bisa berkata dengan tidak menyenangkan. Seketika, wanita itu menangis getir dan mengusap wajahnya dengan telapak tangannya. Alvaro memandangi penampilan gadis itu yang keras kepala, dengan tidak berdaya menggelengkan kepalanya dan berdiri. Saat kamu keluar dari rumah sakit ini, ada jalan raya. Ketika kamu melihat sebuah mobil datang, kamu segera menyeberang. Lebih baiknya saat ada mobil truk, dan tubuhmu akan hancur berantakan. Mungkin orang di belakang kamu akan mengasihani kamu. Berbicara dengan baik. Wanita itu tidak mau mendengarkan. Alvaro tidak perlu membuang waktu dengannya di sini. Bagaimanapun juga wanita itu tidak dikenalnya. Cukup memanggil satpam untuk mengawasinya. Yang penting orang ini tidak mati di dalam rumah sakit.
4 jam berlalu seperti ini, ketika Alvaro sampai di pintu ruang operasi. Hardy sangat takut sehingga dia hampir tidak bisa menutup mulutnya. Dia segera meminta seseorang untuk membawa pakaian dan handuk bersih. "Tuan, ada apa denganmu?" Nada suara Hardy penuh kecemasan. "Tidak apa-apa. Bagaimana operasinya?" Akhirnya, seorang perawat datang untuk menyerahkan handuk dan menyeka air di kepalanya. Ketika melihat Hardy lagi, suasana hatinya jelas bersemangat. Operasi pertama sangat berhasil, tetapi mengingat kondisi fisik pasien saat ini, 4 jam sudah batasnya. Jadi pembersihan tidak sepenuhnya dilakukan. Setelah 3 kali melakukan pembersihan dalam waktu dekat ini, Nabila akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Waktu terus berjalan hari demi hari, tetapi Alvaro melewat hari-hari dengan kebingungan. Setiap hari, selain tidur, dia hanya berjalan-jalan di taman. Tapi Tasya seperti seekor anjing. Mengikutinya setiap hari. Awalnya, dia tidak suka. Kemudian, dia sudah terbiasa dan langsung mengabaikannya. Dan masalah Queen dan Argus putus. Hidupnya lebih susah dibandingkan dengan kesusahan saat mereka berdua. Kemudian, di status WeChat teman-teman, Alvaro memberinya beberapa barang. Keluar dari pandangan dan pikiran, Alvaro tidak tertarik pada wanita semacam ini dan memblokir status WeChat teman-teman. "Tuan, Nabila sudah bangun." Hardy tiba-tiba membuka pintu bangsal Alvaro dan berteriak. Chapter 33 Pengobatan. Di atas tempat tidur rumah sakit,